Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1068 yang lalu telah mengungkapkan beberapa hal penting. Poin utamanya ya tentang impian Vegapunk yang membuatnya jadi incaran pemerintah dunia. Lalu masuknya CP0 ke Egghead sudah membuat suasana pulau teknologi itu jadi kacau. Nah, untuk chapter 1069 akan rilis minggu ini karena minggu ini tidak libur. Dan untuk mengawali seri pembahasan minggu ini, Mimin mulai dengan segmen prediksi dan teorinya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di akhir chapter lalu, Luffy dan Lucci sudah bertemu, tapi Luffy terlihat belum memahami situasi yang terjadi, terutama tentang tumbangnya Vegapunk Atlas. Hal itu bisa kita lihat dari arah berlari Luffy yang tidak lurus menuju ke arah Lucci. Nah, untuk chapter depan mungkin Luffy akan melihat situasi Egghead dengan lebih baik, dan dia akan melihat orang yang sudah memberinya makanan, yaitu Vegapunk Atlas, sudah tumbang. Luffy pun tak akan tinggal diam. Dengan wujud normalnya, mungkin Luffy akan langsung menghajar Lucci dengan pukulan Hausoku Haki tingkat tinggi. Pukulan Hausoku Haki tingkat tinggi bisa menyerang tanpa menyentuh objeknya, dan itu adalah teknik level Yonko yang akan membuat Lucci menyadari level Luffy saat ini. Lucci pun akan menderita luka-luka setelah terkena pukulan Hausoku Haki tingkat tinggi dari Luffy. Wujud Zoan hybridnya akan kembali ke wujud normal. Akhirnya Lucci, Kaku, dan Stacy akan memahami jika bajak laut di hadapan mereka itu adalah seorang Yonko yang bahkan tidak bisa dilawan dengan mudah oleh Admiral sekalipun. Sementara itu, Zoro dan Brook yang ada di atas tentu bisa mendengar suara ledakan yang ada di bawah. Dan jika Zoro menggunakan Kenbunsoku Hakinya, dia akan menyadari bahwa ada orang lain yang cukup kuat sudah memasuki Pulau Egghead. Nah, Zoro tentu khawatir dengan keadaan rekan-rekannya. Dia pun memutuskan untuk pergi ke lokasi ledakan itu. Tapi menurut Mimin, Zoro akan pergi seorang diri dan meminta Brook untuk tetap menjaga kapal. Karena ya tentu saja kapal mereka sangat berharga untuk ditinggalkan sendiri di markas musuh, apalagi di tempat terbuka seperti itu. Namun karena Zoro pergi seorang diri, dia mungkin tidak akan tiba di tempat lokasi CP0 dengan benar. Ya, singkatnya Zoro bakalan nyasar. Tapi nyasarnya Zoro ini bukan tanpa tujuan. Mungkin Zoro akan menemukan hal-hal menarik lain di Pulau Egghead, seperti ketika Zoro nyasar di Wano, yang kemudian bertemu dengan salah satu karakter penting, yaitu Yasuie. Oke, lanjut lagi. Setelah menunjukkan tentang Zoro, chapter depan mungkin akan menunjukkan sosok Sentomaru, yang di chapter lalu sudah disebut oleh Vegapunk Saka. Nah, Sentomaru pun akan muncul dengan membawa 3 Serapim, yaitu Serapim Hancock, Serapim Mihawk, dan Serapim Jinbe. Tapi sebenarnya masih ambigu jika sosok Sentomaru menuruti keinginan Vegapunk untuk melawan para CP0. Karena jika Sentomaru masih setia dan loyal kepada Angkatan Laut, tentu dia tidak akan melawan agen-agen pemerintah dunia. Nah, sampai di sini ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Pertama, Sentomaru sudah dimodifikasi oleh Vegapunk karena suatu alasan, sehingga Vegapunk yakin untuk mempercayakan 3 Serapim kepada prajurit Angkatan Laut itu. Lalu yang kedua, Sentomaru punya alasan khusus yang bersifat pribadi untuk lebih mementingkan Vegapunk daripada pemerintah dunia maupun Angkatan Laut. Ya, kemungkinan alasan pribadi itu bisa macam-macam. Misalnya Vegapunk pernah berjasa untuk Sentomaru, atau ada hal yang lainnya. Dan kemungkinan ketiga, Vegapunk telah salah langkah untuk mempercayakan 3 Serapim kepada Sentomaru. Karena mungkin saja Sentomaru akan lebih memilih untuk melawan Vegapunk setelah para CP0 menyatakan misi dari pemerintah dunia bahwa Dr. Vegapunk harus dihapuskan. Ya, jika Sentomaru dan 3 Serapim berbalik ada di pihak musuh, maka hal itu akan menyulitkan bagi kelompok topi jerami. Selanjutnya mungkin kita akan melihat lokasi Punk Record dan kita akan menyaksikan secara langsung otak besar Vegapunk dari jarak dekat. Ya, di sini mungkin Vegapunk sedang mempersiapkan sesuatu mengenai otaknya,
Dan hal itulah yang dia sebut sebagai berkemas-kemas. Karena tentu meninggalkan otak berharganya di Pulau Egghead adalah pilihan yang sangat beresiko, maka dia pun berencana untuk membawa otak besarnya pergi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membawa otak sebesar itu? Nah, di sini ada beberapa kemungkinan yang bisa berkaitan dengan teknologi. Pertama adalah menggunakan alat seperti Doraemon, yaitu senter pengecil, atau alat lainlah yang bisa merubah objek benda menjadi lebih kecil. Otak Vegapunk mungkin akan dibuat kecil sehingga bisa dibawa dengan mudah, tapi tentu saja hal itu akan menimbulkan efek samping, dan karena hal itulah Vegapunk tetap membiarkan otaknya tumbuh membesar. Efek samping yang mungkin terjadi adalah adanya keterbatasan informasi yang bisa diakses ketika otak Vegapunk dikecilkan. Lalu cara yang kedua adalah membuat wadah yang bisa menampung benda-benda besar, misalnya seperti kantong Doraemon, atau bisa juga teknologi kapsul yang ada di cerita Dragon Ball. Ya, karena Bang Oda kan juga suka dengan cerita Dragon Ball. Tapi dari dua hal itu ada satu hal liar yang Mimin pikirkan mengenai cara Vegapunk membawa otaknya, dan kuncinya adalah Karibo. Ya, mungkin disinilah peran penting keberadaan Karibo ikut ke Pulau Egghead. Dialah yang akan membawa otak besar Vegapunk yang berharga itu, bahkan mungkin dengan beberapa peralatan Vegapunk yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Dan karena Karibo diperlukan selama Vegapunk ada di kapal Sunny, maka dia juga akan kembali berlayar bersama Yonko topi jerami dan tidak akan turun di Pulau Egghead. Dan hal itu seperti yang diinginkan oleh Karibo. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk prediksi chapter 1069 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!